Oke, selamat datang di Mipo lagi kalau begitu, bareng sama gua KB dan ini sebenarnya ini Kolius yang nyuruh gua buat rekam video ini. Jadi emang agak jarang ya video yang satu ini nanti mungkin akan mengudara secepat mungkin, dikarenakan saya tahu betapa banyaknya daging-daging di video ini dan juga, apa ya hitungannya, akan banyak re-uploader yang gua takutkan untuk ngekat-ngekat video habis itu mengambil keuntungan Makan waktu tapi ya, Be? iya, ya jadi menurut gua, eee, gua akan mulai statement seperti biasa bahwa kita akan mengutarakan opini saja. Jadi tidak ada, apa ya, tidak ada statement yang nantinya akan membawa kita dengan apapun background kita ya. Mau kita dikenalnya di depan kamera caster, analis, atau mungkin talent, dari suatu organisasi atau bahkan agensi, kita di sini ngobrol berdua dengan opini sendiri. Jadi kalau misalkan kalian ada yang nggak setuju atau gimana, atau ada yang mau nambahin juga boleh ditulis di kolom komentar. Sambil kita memantau-mantau keadaan dengan pembahasan Kolyus yang sebenarnya agak sedikit sensitif ya. Karena ini Banget sih. bisa dibilang sekaligus mengkritik, tapi memberi masukan, tapi protes, tapi kalau misalkan kita terlalu banyak protes juga takutnya dibilang nggak Indo-Pride kok. Ya emang gitu. Kan hari-hari netizen maha benar soalnya. Yang Mmm. ngatur kan mereka nanti. Oh, jadi nanti Gimana nanti? timnas itu yang ngatur netizen kok, bukan coach-nya ya berarti ya? Oh, ngomongin kita kan ngomongin Mipo, KB, bukan ngomongin timnas. Oh, enggak, karena kan relate gitu, bahasan kita kan soal tim Indonesia dari Mobile Legends Bang Bang terutama, yang lagi menurun lah atau mungkin, bahasa apa ya, bahasa kasarnya kita kangen lah mungkin, Indonesia Mmm, Raya itu dikumandangkan di luar negeri atau bahkan di event internasional, iya nggak sih? mmm, Karena banget sih. iya, karena setahu gua ketika lagu, kebangsaan lu itu diputarkan, itu cuma karena 2 hal, yaitu adalah pertama presiden datang, yang kedua adalah dikarenakan tim lu memenangkan sebuah olimpiade atau Mmm, bahkan memenangkan sebuah, medali emas. event internasional, medali emas atau sejenisnya, atau bahkan ya yang kayak biasa, ada di ini ya, ada di kita sering lakuin ya, di Worlds gitu kan, di M Series nih, gua lagi pakai baju Mhm. M1 satu-satunya turnamen internasional, selain MSC, apalagi yang bener-bener kayak di whole world gitu, yang dimenangin sama Indonesia gitu loh. Mmm. Gimana kalau misalkan dari sudut pandang lu kok? Emang karena kan ini kan pembahasan dari lu ya, mungkin lu yang Iya. lebih banyak keluh kesahnya kali tentang, apa yang pengen lu sampaikan soal penurunan performa lah dari tim-tim Indonesia kita? Mmm. Mungkin ya opening sih, maksudnya kayak kalau kita lihat dari M series lah, M1 itu terakhir kita juara satu. Next bergerak ke SEA Games, itu juara medali perak ya, medali perak. Mhm, Move lah sampai ke MSC lagi, ke M2 waktu itu kita juara 3 dan bahkan, MPLI sempat dimenangkan lagi oleh Altrigo waktu itu, dan yang terakhir nih M3 deh, sampai ke ujung-ujungnya M3 event nggak 3 besar. Ya dong, posisinya 6 sama 12 correct me if I'm wrong, iya. bener nggak? Iya iya. Mmm. Itu adalah posisi yang kayak, wow, kangen loh gitu ngelihat titik di mana, kita teriak-teriak. Dulu momen yang gue masih ingat banget adalah Onyx versus Louvre waktu itu di Filipina. Mmm, Karena All Indo kan. Itu lagu Indonesia Raya berkumandang, nggak ada lagu kebangsaan negara Filipina yang diputar karena dua-duanya adalah Indonesia Raya. Maksudnya dua-duanya perwakilan dari Indonesia. Kangen banget momen itu di negara orang lagi kan gitu. Jadi iya. feeling Indo pride itu kayak kebakar banget gitu, kayak, "Wow, kita bisa yang memandangin kayak gini di negara orang," gitu kan. Nah cuman, ya kenapa makin ke sekarang tuh terlihat performanya kurang memuaskan. Hasilnya kurang memuaskan. Kalau performa, mungkin mereka udah mencoba untuk semaksimal Ya mungkin. udah yang terbaik. Ya, dan makanya waktu ketika Onyx sama RRQ kalah, gue masih ingat banget gue posting di Instagram gue waktu itu gue bilang, "I'm so proud of you." Kayak heads up jangan nunduk, gue yakin kalian udah coba yang terbaik, and then ya udah try hard lagi gitu untuk balikin apa, ya balikin momen lagi gitu, maksudnya balikin pialanya lagi. Kurang lebih kayak gitu sih, Be. Mmm, Itu concern-nya eee awal. Kalau gue sih emang ngelihatnya mungkin lebih ke apa ya, lebih ke mereka yang emang udah ngelakuin yang terbaik dengan hasil mereka juga, proses, sorry, bukan hasil. Hasilnya itu emang balik lagi mereka udah, dapetin hasilnya, mereka juga udah ngelewatin prosesnya, mereka juga udah ngelakuin yang terbaik, tapi mungkin, ya balik lagi ya, kayak menurut gua soal kompetisi kayak gini nih, apalagi yang kayak udah M Series segala macemnya,
emang yang lebih prepare itu yang akan lebih apa ya, lebih kelihatan lah as a champion, as a juara gitu loh. Kayak misalkan kita ambil contoh, gue bahkan baru tahu kalau seandainya si Blacklist International itu satu hari tuh scrim udah bukan 3 kali lagi, tapi 4 kali 4 game, 16 game sehari. Jadi itu fun fact yang gue dapatkan dan bahkan mungkin ngelebihin Onyx PH, yang mana Onyx PH itu emang dari dulu tuh cuma berhasil buat dapetin 1 poin doang, yaitu pertama di MPL playoff-nya Filipina sana 4-1 skor terakhirnya. Terus di M3 World Series kemarin itu 4-0. Jadi kayak emang bener-bener total domination Blacklist dengan apa ya, gue bilangnya metode baru lah, metode baru mereka dengan scrim mereka yang itu hitungannya agak sedikit gimana ya, agak sedikit brutal kalau gue bilang ya. Karena 4 kali lu satu hari itu scrim 16 game total. Jadi itu pun menurut gue kayak bayangin kalau satu gamenya bisa 20 menit gitu kan, karena Blacklist juga suka banget buat main late game. So, gua juga sebenarnya tidak menyalahkan apapun metode yang dilakukan di Indonesia, apapun itu menurut gue itu udah yang paling efektif lah, karena balik lagi mungkin dari pembagian waktunya juga itu yang udah paling fair dari antar coach, manajemen, player juga. Paling beberapa hal yang mungkin gua pengen sampaikan, menurut gua opini pribadi kali ya, mungkin lebih ke mmm gua nggak tahu sih apakah akan ada perdebatan atau enggak setelah mungkin gua mengeluarkan opini ini. Tapi Hmm. menurut gua ketika kita ngomongin soal satu statement yaitu adalah regenerasi, apakah regenerasi itu diperlukan untuk di momen-momen seperti ini ketika kita sudah melewati M series yang baru aja, lebih tepatnya, yang baru aja kita lewati. Kayak menurut gua regenerasi dalam konotasi internal, internal competition itu kan sebenarnya menurut gua ya itu diperlukan gitu kok, karena itu bakal memastikan bahwa lu masih capable as a pro player gitu loh. Lu masih punya niat yang sama seperti 4 pemain lainnya. Yang gua takutkan adalah ini by the way gua memberikan contoh yang benar-benar tidak ngelihat dari atau bahkan tidak menyinggung pihak manapun ya. Gua ambil contoh mungkin karena di luar sana juga banyak, bukan cuma game Mobile Legends doang. Misalkan gua ambil contoh, ada 5 pemain dalam satu tim atau 4 pemain dalam satu tim. Lu misalkan 80% dari tim lu itu udah bener-bener semangat, udah punya motivasi yang kuat, udah punya tujuan yang pasti, tapi gara-gara satu orang, lu jadi buyar gitu loh satu tim. Itu yang menurut gua sebuah bingung sih itu bilangnya apa ya, itu menurut gua kayak ya gue bilangnya batu sandungan lah, batu sandungan yang harus dihindari gitu loh. Karena tidak semua tim emang punya masalah tersebut. Gua tahu banget karena mungkin semua orang punya niat yang sama buat jadi juara, tapi balik lagi juara cuma satu dan ya seniat apa gitu loh diri lu dengan partner lu ya kan, yang nantinya akan membawa bendera itu bersama-sama. Karena yang gue takutkan adalah ketika emang ada misal ada 5 orang pemain yang bener-bener kuat banget, satunya aja nggak punya niat yang sama atau motivasi yang sama, pasti bakal buyar gitu loh menurut gua. Justru gini sih, Be, kalau yang dari gua lihat sekarang ya, mungkin malah agak sedikit bisa dibilang tuh nyambung dari omongan KB, karena kalau dibilang udah melakukan hal yang terbaik, ya gue yakin lah. Maksudnya gue percaya, bukan yakin sih. Maksudnya gue percaya mereka sudah mencoba untuk melakukan yang terbaik, terutama di turnamen kita terakhir M3, ya kan. Dan di sini nih muncul nih. Jadi isunya ini sebenarnya karena performa yang kurang memuaskan, muncullah isu-isu yang dilontarkan oleh coach online, Coach para online. netizen. Ya kan? Nah ini isu ini yang sebenarnya mau coba kita elaborasi untuk saat ini, Be. Gitu loh, yang mau kita apa benar isu yang misalnya isu poin A ini benar kayak gini, isu poin B ini kayak gini gitu, atau ada hal-hal lain yang sebenarnya memang bisa kita katakan kayak kita setuju bahwa hal tersebut yang mungkin bisa mengganggu. Karena balik lagi, pasti setiap tim tuh punya masalah yang spesifik. Kita bukan bagian dari internal tim. Ya dong, kita nggak bakal tahu jelas apa masalah setiap tim tersebut. Tapi ini udah jadi lain cerita ketika kita lihat ya hasil yang kurang memuaskan yang udah berjalan saat ini. Kurang lebih gitu. Mungkin sambil gua bahas satu-satu lah ya. Kalau tadi KB bilang bahas soal regenerasi, kita bakal lihat lagi ada beberapa poin yang gua catat yang berhasil gua kumpulin, Be. Hal yang pertama, poin pertama, kita kalah disiplin
sama negara luar. Agree or not? Disiplin. Disiplin. Mungkin iya. As a individual kali ya gue bilangnya ya. Mungkin ada beberapa pemain yang masih ya itu tadi sih mungkin gue bingung ya konotasi disiplinnya ini agak gimana ya, karena menurut gue ya ketika lu ngomongin soal disiplin, waktu juga disiplin. Kayak misalkan lu dateng scrim telat segala macem ya, itu mungkin lebih ke ya itu tadi ya bagian dapur ya, karena gua nggak tahu seberapa banyak sih emang pemain yang pemain Indonesia yang kayak gitu. Kayaknya jarang deh, apalagi udah diprosin kan, apalagi mereka 1 GH kayaknya jarang kayak gitu. Kalau kurang disiplin dalam game mungkin iya, karena terbukti MOBA itu kan game yang apa ya, less mistake lah. Semakin sedikit lu punya kesalahan, lu pasti bakal lebih mudah untuk memenangkan gamenya, dan itu ciri khas beberapa negara lain termasuk Filipina yang emang mereka tuh lebih mementingkan gameplay sendiri, gimana caranya biar gua tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau misalkan kita fokusin untuk, lu jangan terlalu banyak salah ya, nanti takutnya malah dia kayak, "Wah aduh gua mainnya nggak lepas nih, gua harus gua nggak boleh salah," kayak gitu kan, takutnya begitu juga. Oke. Inilah yang makanya gue pengen perjelas gitu loh. Kayak dari keywords disiplin ini sendiri kan kalau kita definisikan gitu atau kita jabarin dulu nih, baik lagi ada in game dan out game. Out game kita tidak punya bukti untuk melihat apakah mereka kurang disiplin. Jadi kita cuma bisa percaya kalau mereka udah cukup disiplin untuk latihan, untuk ngapa-ngapain. Bener dong? Ya. Ya, tapi yang terlihat di dalam in game. Ini yang menjadi menurut gue agree sama hal ini. Yaitu banyak banget faktor momen di dalam in game yang mungkin kayak terlihat mereka mau coba untuk kontes Lord padahal 5 lawannya masih ada. Mereka coba untuk team fight padahal let's say Lord-nya tuh udah mau muncul. Mereka mau coba untuk kayak let's say pick off tapi mereka nggak perhatiin position lawannya ada di gimana, apakah resource lawan sudah kebuang atau belum. Jadi disiplin in game itulah yang terlihat kurang dimiliki sama tim Indo kemarin yang bertanding di M3. Ini dari in my humble opinion. Ya kan? Yang mungkin kalau memang dikasih waktunya bisa nih kita sambil kayak ini loh kayaknya ini bisa kayak gini deh, kayaknya ini bisa kayak gini deh. Ya nggak sih kayak review lah. Ya kan? Kayak evaluasi kalau memang setelah scrim itu mungkin memang bisa kelihatan. Tapi ya jujur aja even BTK tuh terlihat lebih rapi. Gua nggak bilang disiplinnya tapi lebih rapinya. Setuju gak, Be? Ya lebih rapi karena mereka mungkin lebih ke in game-nya aja kali ya. Kayak yang gue bilang tadi sempat kayak mungkin in game-nya mereka komunikasinya lancar, jadi makanya mereka tuh less mistake gitu loh. Mereka nggak menunjukkan Ya. kesalahan mereka sama sekali. Sementara kalau misalkan out game kayak mereka nggak ada coach dan segala macam, mungkin itu yang bakal jadi trouble mereka sendiri gitu loh. Karena ya berarti Balik lagi kan tidak ada yang mendisiplinkan menurut gue. Nah, ketika tidak ada yang berdisiplinkan nanti mungkin ada poin lainnya ya. Tapi makanya kita bakal bahas fokus di disiplin ini dulu untuk satu poin pertama. That's why harus ada solusi dong. Ketika memang kita mau mencoba untuk mengkritik, kayak kenapa kedisiplinannya berkurang atau kayak dirasa kurang cukup dibandingkan lawannya. Nah, itu kan yang harus kita coba lihat. Apakah memang pola evaluasinya yang salah? Apakah memang di dalam in game-nya mereka ini kan namanya kita kan ngelihat dari mata penonton ya, Be ya. Maksudnya kita ini bukan pro player yang benar-benar main yang memang maksudnya pemikirannya kan pasti view-nya aja udah beda. Ya kan, dari segi mappingnya udah beda, dari segi fokus tengahnya aja tuh hero yang kita pakai ya kan. Terus juga harus geser mapnya kayak gimana apa segala. Tapi memang ada banyak faktor yang sebenarnya bisa membantu kedisiplinan tersebut. Contohnya apa? Komunikasi yang lebih efisien. Ya kan? Atau lebih ke gimana caranya mereka bisa saling sepakat, bisa saling tahu. Momen kayak gimana mereka harus maju, momen kayak gimana mereka harus mundur. Even mereka juga semuanya harus tahu how to close this game. Nangkep gak, Be? Jadi Mereka ngerti gimana buka team fight, tapi gimana mereka tuh bisa nutup game tersebut dengan kemenangan. Itu yang we are lack of right now. Kita kekurangan. Iya kayak kita ya oke lah early-nya bagus, suaranya rapi, tapi gara-gara satu momen ya makanya gue sering banget tuh bilang kayak Mobile Legends, elah game satu momen doang ini.
menit 20 lu nge-comeback-in juga bisa kok kayak gitu kan. Makanya gue Yes. sering Heeh. kalau gue live stream juga gue sering bilang kayak gitu. Gue kalau main juga sering gue bilang kayak gitu. Kenapa? Karena emang ya game ini cuma butuh satu momen. Kalau misalkan emang lu bener-bener bisa manfaatin momen itu, lu bisa jadi comeback dan hal-hal kayak gitu emang udah biasa terjadi gitu loh. Makanya menurut gue ketika emang lu kalah yang bener-bener sampai late game pun tetap kalah, berarti emang musuh lu disiplin. Oh, udah tahu nih patokan buat dia nge-end-nya gimana, cara nge-end-nya gimana, cara ngelordnya gimana, kiting tarik ulurnya gimana. Itu kan balik lagi komunikasinya juga harus diobrolin lagi karena nggak semua tim itu menurut gua punya komunikasi yang sejalan. Kecuali emang lu emang bener-bener udah apa ya, udah punya mindset yang as a team yang kayak gue bilang tadi, kayak 5 orang bener-bener punya tujuan yang sama, pasti komunikasi itu bakal jalan. Mau lu lose condition kayak gimana pun pasti bakal ada lah celah kecil yang mana nanti bisa lu manfaatin untuk ya itu nyuri kemenangan tadi atau mencari kemenangan itu. Ya itu yang makanya termasuk dalam disiplin dong, Be. Ya kan kayak oke momen kayak gini nih sebenarnya ya kayak gambling itu termasuk disiplin gak, Be? Menurut lo? Gambling itu sebenarnya menurut gua disiplin kalau lu udah ready sih. Ya. Ya kan? Maksudnya Iya. lu udah calculate kayak oke gue mau Lord padahal lawannya 5 masih ada tapi dia udah punya plan ke depan. Kalau gue kalah tuh gue mau ngapain? Kalau seandainya gue dapetin Lordnya gue mau ngapain? Kalau seandainya kondisinya lawan resource kayak gini mau ngapain? Ya kan Hmm. everything have plan. Bukan berarti udah tabrak-tabrak kita gamblingnya kita dapetin Lordnya. Kayak udah deh ini bisa dapat Lordnya kok bisa dapat Lordnya tanpa mikirin apa yang terjadi setelah mereka dapat Lord. Apa yang terjadi kalau memang mereka gak dapat Lordnya? Iya, menurut gua banyak banget kayak misalkan perbandingan-perbandingan yang harus dipikirin lah. Kayak kenapa menurut gua ketika emang lu lagi under banget atau lu lagi kalah banget, lebih baik ngelakuin defense sekarang. Makanya gua kan kayak lu kalau lu lagi main sama gua, lu sadar nggak kayak udah lepasin aja Lordnya. Kayak menurut gua Lord tuh sebelum menit ke-18 sekarang, sebelum di-evolve itu masih bisa lah untuk ditahan dengan beberapa cara lah lebih tepatnya. Kalau misalkan lu ngekontes tiba-tiba lu malah kalah, lu kecuri juga Lordnya, menurut gue itu jadi rugi sih, kayak double disadvantage gitu. Makanya menurut gua ketika lu kalkulasinya kurang atau mungkin dari decision makingnya mungkin kayak 3-2. Nah ini juga ini case yang dimana kita nggak bakal tahu nih kok case-nya bakal jadinya seperti apa, decision-nya bakal kayak gimana karena dalam satu tim lu ada 5 pemain kan, ya kan? Dalam satu tim ada 5 pemain. Misal lu lagi under, misal lu mau nge-lord ya kan, musuh lu nge-lord terus tiba-tiba 3 dari 2 itu tuh lebih memilih untuk melakukan defense. 2 dari 3 lebih memilih untuk gua nge-lord aja deh. Ada chance buat nyuri, gua ada retry nih misalkan kayak gitu. Tapi tiba-tiba musuhnya itu ternyata cuma ngebait, 2-nya mati. Lu 3 ditabrak asal-asalan. Ya udah pasti hilang dong. Lord dapat musuhnya, 2 temen lu hilang, nggak bisa dapetin item atau apapun. Jadi kayak 3-nya ya mau nggak mau agak sedikit ngedown juga nggak sih hitungannya? Iya namanya split decision kan. Ketika Iya. split decision udah terjadi ya otomatis terjadi perpecahan. Dan biasanya split decision itu kan gua ngerti setiap orang tuh punya suara. That's why kalau seandainya kita lihat dari olahraga tradisional biasanya kapten lah yang bakal berpengaruh. Even ada player yang teriak mundur, tapi kaptennya bilang maju di depan. Nah. They respect the captain. They respect the shout call. Oke, gue bakal stay di depan. Kapten gue said kayak gitu. Tapi ketika memang ini kalah, evaluasi kapten gue habisin. Tangkap kan? Kayak Yeah. kenapa lu bilang kayak gini? Padahal kita udah punya pikiran. Kalau tadi kita di depan ini kayak gini, debat. Tapi ketika debat itu justru, oh iya, keputusan gue salah. Oh iya, maunya player gue nih kayak gini karena perhitungannya tadi kayak gini. Itu bakal buat shot call-nya lebih matang lagi. Agree gak sih, Be? Itu pelajarannya gak sih? Kayak ya makanya gue pernah bilang kayak ketika lu kalah tuh evaluasi itu adalah hal yang paling apa ya, hal terbaik lah yang nantinya akan membuat lu tuh jadi belajar dan terbuka gitu loh pikirannya. Nah, karena kalau memang lu udah split second aja nanti itu masuk ke poin yang berikutnya ada respect. Tandanya lu udah gak respect sama temen lu gitu loh. Kayak ketika udah kayak gitu ntar ujung-ujungnya ketika evaluasi blaming-blamingan. Tadi kan gue udah teriak maju kenapa lu defend? Tadi kan gue juga udah teriak defend kenapa lu maju? Gak kelar-kelar, Be. Itu tujuan mereka untuk membenarkan dirinya sendiri, bukan mencari solusi kenapa tadi salah, gimana kita biar nggak salah. Dan ini agak nyambung sih kok menurut gua ya dengan apa yang sempat beberapa kali gua temui di sosial media gitu loh. Ketika lu salah, lu itu mencari pembelaan.
Lu bahkan mungkin menyalahkan orang lain atau mungkin kayak lu tidak mendengarkan, saran atau apapun padahal itu mungkin bisa jadi sebuah, apa ya, sebuah olahan atau bahan yang nantinya akan membuat lu jadi orang yang lebih baik. Menurut gua kalau ngomongin jujur-jujuran ya ketika, kita ngomongin soal game ini, game HP ini yang emang paling sering gua roasting sih, game HP kalau nge-lag kan gitu gua ngomongnya. Eee, Kalau mau jujur-jujuran emang sih, game ini fasenya cepet, decision making-nya harus cepet, segala macamnya harus cepet. Makanya ketika kita ngelakuin kesalahan, yang harus kita lakuin itu adalah adaptasi dengan cepat juga. Gimana caranya dengan kesalahan kita, dengan kekalahan kita, kita itu nanti di next game-nya, di next try-nya kita, kesempatan kita untuk ngecoba itu selanjutnya itu kita bisa nutupin kesalahan kita, bahkan nggak ngulangin kesalahan yang udah dilakuin sih, itu menurut gue yang paling penting. Ketika Ya, lu karena kalau lu salah, lu cari solusi tapi ujung-ujungnya lu tetap yes, ngulangin kesalahan lu lagi, hmm, oke, sekali lu masih dalam proses belajar, 2 kali lu udah mulai mungkin bakal nah gua cap, oke, mungkin lu agak lola ya gitu. Tapi kalau sampai 3 dan lebih dari 3 kali, lu goblok men gitu. Ya kasarnya gitu aja, karena iya, setiap orang pasti berproses dan mungkin memang setiap ada tahapan yang berbeda-beda lah tiap orang, proses pembelajarannya. Iya dong. hmm, Nah, tapi kan poin itu yang sebenarnya tujuan dari, apa ya, disiplin ini kan berarti kan harus dilakukan secara bersama-sama, balik hmm, lagi ke poin kita. Ya dong, ketika memang disiplin ini dilakukan secara bersama-sama, bayangin, satu player yang memang lola, yang masih mikir kalau memang decision-nya kayak tadi, tiba-tiba 4 player teriak, nggak bisa, mundur, mundur." Diem nggak dia? Satu hmm, lawan 4. 4, Apalagi ketika mereka udah munculin rasa trust satu sama lain. Gue udah ngerti gameplay teman-teman gue. Ketika sering berjalannya kayak gitu, sering evaluasi, even mereka tuh bakal connect tanpa perlu diobongin lagi, hmm, Nangkap kan? Kayak nah, movement. Oke, tank gue gak siap posisinya sekarang. Bahkan tanknya gak perlu ngomong, gue lagi gak siap. Dia udah tahu tank gue ini bakal lebih lama untuk dia, perhitungannya udah lebih matang untuk dia mundur. Ya kan? Itu yang poin yang penting itulah. Makanya gue bilang di sini disiplin tuh ya udah harus bareng-bareng, gak cuma dari segi si player ya. Tapi dari segi coachnya juga apa harus disiplin dong. Kayak dia harus benar-benar bisa membimbing, mementoring, bukan menggurui. Sekali lagi, hmm. player juga lebih jago daripada coach ya. Kalau memang coach lebih jago, kenapa dia kagak jadi player aja? Iya Iya menurut gua kan? coach tidak bermain sih makanya wajar Nah, begitu. coach tidak bermain. Justru mereka harus jadinya tuh harus ya saling disiplin satu sama lain. Hmm. Coach gua tuh melihat apa yang kita nggak bisa lihat ketika in game tadi. Begitu juga kita bisa merasakan apa yang coach kita nggak bisa rasakan ketika di in game tadi. Ya, Perdebatan itu penting untuk saling ya nemuin titik temu yang lebih baik lagi, sehingga disiplin itu bakal terjadi. Ya kan? nih Untuk misalkan dari misalkan kelimanya. nih ya, misalkan gua mungkin akan ngambil contoh salah satu, apa ya, salah satu FYP yang kemarin tuh sempat booming banget kalau mungkin, Budum-Budum juga pada tahu, yang lain juga pada tahu, yaitu ketika, kalau nggak salah Albert itu ngomong Popheus gitu kan pas di M3, terus band-nya itu ke arah Hylos dan orang tuh kayak bertanya-tanya dan bahkan mungkin nyalahin ke arah Acil. So far yang gua tangkap dari draft-nya itu ketika, terutama untuk RRQ-nya ya, RRQ kan bawa Lunox gitu kan. Ini gua ngambil contoh aja ya, gua ngambil contoh ya, gua ambil contohnya tuh satu yang kayak gitu. Menurut gua yang mungkin gua udah pernah, ngebahas draft dan segala macam, emang player itu paling tahu feel in game, feel in game. Ini yang nggak bakal bisa ditemuin sama coach manapun. Lu mau, lu pernah bawa juara M1, juara M2, M3 segala macam, even Daki yang menurut gua dia coach yang, wah dia itu masalah, opini dan setup segala macam, strategi itu dia gila banget di Filipina sana. Tapi menurut gua dia tuh nggak punya satu hal yaitu apa, feel in game-nya itu loh ketika lu sebagai pemain nanti akan nemuin teritorial seperti apa, dan lawan lu ini yang nantinya akan lu lawan. Karena menurut gua pernah bahas soal drafting sih, drafting itu yang penting ketika lu, mempersiapkan komposisi lu juga harus berpikir gimana, musuh lu itu bermain. Jadi lu nggak cuma mikirin draft lu doang, tapi lu mikirin musuh lu juga. Dan yang kedua, kenapa tiba-tiba bandnya Hylos? Oke, alasannya yang pertama mungkin yang paling jelas adalah biar Lunox-nya nggak di-zoning salah satunya. Terus kalau misalkan untuk sekarang ngelihat, potensi dari Hylos karena lawannya Blacklist, Blacklist juga ada kesempatan buat pakai itu meta ya kan, Hylos jungler dan segala macamnya. Makanya dari dua sudut pandang ini, itu tuh kayak lu nggak bisa nyalahin satu sama lain, kayak lu cuma harus nyari penengahnya doang gitu loh di antara itu. Karena si coach-nya juga punya sudut pandang tersendiri, si player-nya juga punya sudut pandang tersendiri dan itu keduanya harus dielaborasiin. Makanya berat kalau misalkan ngomongin cuma dari satu case. Tapi itu contoh menurut gua. Ya. Makanya ini kita nyambung sih,
Di poin kedua kita hari ini, Respect. 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 Dan respect ya, Ini, ini menurut gua ini sebelum Kolis ngomongin respect lagi ya, menurut gua ketika nantinya akan ada orang yang ngomong, soal, respect ini, respect itu, respect keputusan, iya menurut gua itu yang paling penting, respect keputusan. Tapi menurut gua ketika orang udah komen soal umur, soal yang kayak gue bilang tadi regenerasi, karena regenerasi yang gua, omongin ini bukan kayak gua butuh pemain baru atau gimana, bukan, tapi kayak regenerasi dari mindset-nya dia, gitu loh. Itu yang harus diubah. Dan kalau misalkan soal respect ya, menurut gua ngomongin soal umur, Koyur menang M1 umur berapa sih? 31. Mungkin ada pemain muda Brand waktu menang M2 17 tahun. Venus berapa kemarin? 27 apa 27 apa 26 umur dia? 93 kan kalau nggak salah Venus. 9 kalau 3 apa 4? 93 kalau 93 berarti dia 28 bahkan Ler. umurnya. Ya seumuran Ler kan. Iya, 28 berarti dia umurnya. 28 dia menang M3. Apakah umur berpengaruh dengan mindset yang lebih matang? Nah, itu dia. Lebih gini sih, makanya sambil kita elaborasi pelan-pelan deh. Respect itu kan terjadi sebenarnya ketika kita saling menghormati apa yang dia anggap dari omongan satu sama lainnya, keputusan satu sama lain, terutama kan keputusan kayak yang tadi KB bilang. But balik lagi, untuk respect itu nggak bisa cuman di mulut, Be. Gua nggak bisa bilang, Be tolong respect gua dong, and then KB bakal langsung respect gua. Iya. Konsepnya kan nggak gitu. Ya kan? Respect itu muncul karena trust. Karena dia bisa melihat, menilai siapa orang yang jadi lawan bicara dia. Benar dong? So, respect bisa gue bilang kuncinya adalah start from yourself dong. Kalau lu mau di-respect sama orang lain, ya lu juga harus respect orang lain. Ya dong. Let's say, banyak banget, ini gue bukan nyindir ya, tapi ini kenyataan ya, ini gue bukan nyindir. Banyak banget player yang ujung-ujungnya ngerasa paling pintar sedunia, yang ujung-ujungnya dia debatin coachnya, jadi dia gak mau dengerin teman-temannya juga ketika evaluasi pun, dia ngerasa tindakannya udah yang paling benar, dia bahkan bisa cranky gitu kan, kayak bisa langsung ngambek apa gimana. Dan cara dia ketika menyampaikan pendapatnya, ya itu masih kurang tepat. Ya dong. Karena, makanya ini kita balik lagi ke basic ilmu komunikasi deh. Gitu. Simpelnya gini. Be, lu jawab lebih enak mana, Be? Gua bilang ya. Be, tadi tuh gua maju, soalnya Lunox-nya darahnya sekarat, Be. Lu lihat dong, dia tuh tadi udah pakai Brilliance of Order, makanya gua majuin ke depan. Lunox-nya mati, gua tuh kan juga mid laner. Jadi mid lane tuker mid lane. Enak kalau dengernya, kalau gua ngomong gitu. Iya, ya. Ada alasannya juga lah. Ya, walaupun ada alasannya tapi gue nyolot, nada gue panas. Gue kesel. Lu harusnya lu mikirin posisi gue dong. Udah tahu gue maju kayak gitu, kenapa nggak kalian mundur? Nah, itu gue marah-marah sama lu. Gak enak kan? Kayak Bedain kasarnya kan lu maju Hah? sendiri misalkan ya kan, lu maju sendiri karena lu pengen red kill Ya. doang kan, terus tiba-tiba Ya. lu malah marah-marah lah hitungannya. Kayak akan lebih baik kalau misalkan lu bilang kayak, udah mati tuh lu Noxnya tuh, udah dah, gue mid tukar mid nih, masih untung lah, masih fair lah Ya. trade-nya kayak gitu. Nih, makanya ini bakal beda cerita sama tadi gue bilang gini. Be, jadi kan gini, tadi tuh kan Lunox-nya memang udah gak ada kuning terus darahnya sekarat banget. Lunox itu kan bisa hajar, misalnya teman kita banyak yang tebel ya gitu kan. Jadi kayak dia tuh bisa hajar teman-teman kita yang tebel loh. Terus makanya tadi gua maju nih. Nah, pas gua maju, itu gua benar-benar menghajar ke arah lawannya. Terus misalnya temennya dia kasih masukan kan. Cuman gara-gara lu mati kita jadi nggak bisa team fight lagi karena udah damage dealernya. Mungkin gua ngerti, gua adalah damage dealernya. Tapi coba deh kalian bayangin. Gua kan damage dealer, gua tapi ngambil damage dealer lawan juga. So actually ini pertukaran trading yang bagus loh. Kalau menurut kalian gimana? Enak gak kalau gue ngomongnya gitu? Ya kayak lebih ini gak sih? Kayak lebih Ya. bisa diterima walaupun lu sempet didebatin juga. Justru itu yang bakal mencoba untuk debat. Jadi pertama adalah apa? Lu berusaha untuk mengerti kenapa teman lu memprotes decision lu. Hal yang kedua, lu akan menjelaskan kenapa lu tadi melakukan decision tersebut. Baru hal yang ketiga adalah apa? Lu tanya lagi, lu open discussion lagi. Gimana menurut kalian? Tangkap kan? 3 step itu yang bakal terus-terusan berputar, Be. Ya kan? Itu yang bakal muter. Dan kalau udah terus-terusan kayak gitu, otomatis apa? Teman-temannya bakal, kalau misalnya mereka semua melakukan hal tersebut, respect gak jadinya? Lu bakal ngerti gak? Jadi sebelum lu bicara, sebelum lu kayak tujuan gua tuh pengen ngebantah omongannya KB, bukan. Tapi tujuan gua adalah mengerti apa omongannya KB. Membantah dan mengerti itu beda loh. Ya, membantah dan mengerti. Itu tuh lumayan tuh, itu lumayan tuh. Membantah dan mengerti itu berbeda. Bahkan membantah dan mengkritik itu berbeda. Menurut gua, ketika lu membantah omongan tanpa memberikan solusi tuh ya cuma bantahan atau bahkan hate speech. Tapi kalau lu ngasih solusi, lu mungkin akan dibilang kritik. Makanya kayak yang gue bilang tadi deh. Contohnya juga